harga dari barang yang dijual tersebut yang akhirnya mempengaruhi pada pembelian masyarakat selanjutnya. Biarpun kaya, biarpun miskin. Kalau situasinya untuk naik, ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Nah Sobat Hal Ta'rif, kali ini kita lagi di alun-alun Pasuruan. Kita mau langsung tanya sama masyarakat yang ada di sekitar sini terkait masalah yang sering terjadi di pasar-pasar antara pembeli dan penjual. Yang mana pembeli ini terkenal orang yang kaya di sekitar pasar sini. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum penjual yang menaikkan harga kepada pembeli yang terkenal kaya tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Pemirsa Hal Ta'rif, dimanapun kalian berada, kali ini kita sudah dengan salah satu masyarakat yang ada di kota alun-alun Pasuruan. Atas nama Bapak siapa? Fauzi. Bapak Fauzi. Bapak Fauzi asli mana, Pak? Bangil. Oh, asli Bangil. Iya. Atas nama Bapak siapa? Pak Arif. Pak Arif. Ya, Pak Arif asli mana, Pak? Sidoarjo, Krembung Sidoarjo. Jauh juga, Pak ya? Lumayan, alhamdulillah. Jadi gimana menurut Bapak tentang penjual yang menaikkan harga kepada pembeli yang pembeli ini terkenal kaya, Pak? Ya kalau menurut saya itu akan merusak harga dari barang yang dijual tersebut yang akhirnya mempengaruhi pada pembelian masyarakat selanjutnya. Karena tidak stabilnya harga, karena bagaimanapun kalau orang yang kaya berduit banyak, tenaga kerja atau apa akan nantinya akan mempengaruhi untuk selanjutnya. Impact-nya ke depannya, Pak, ya? Setelah pembelian tersebut. Iya. Makasih, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Lihat situasi kan. Lihat Situasi biarpun kaya, biarpun miskin. Kalau situasinya untuk naik, ya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya kan? Oke. Kalau harga turun tuh nggak pernah ada. Semuanya naik. Semuanya. Iya. Kan? Setiap tahun. Setiap tahun. Bahkan bukan setiap tahun. Setiap Bulan, setiap hari mau ada lebaran. Iya. Maulutan. Nah, Ada hari-hari spesial hari-hari gitu, Pak ya? spesial pasti harga dinaikkan dengan sendirinya. Biarpun yang dari pemerintah, terus harga yang biasa condong naik, terutama di pasar-pasar tradisional. Pasti kalau itu. Pasti udah naik. Jadi begitu. Ya, jadi nggak pandang bulu, naik tuh nggak pandang bulu kan. Mau kaya miskin. Miskin semua saja ikut. Oke. Kalau dinaikkan yang kaya hanya dinaikkan, yang miskin nggak mungkin, pasti ikut beli. Yang miskin gini nggak mengikuti, nggak bisa makan. Mengikuti beli karena akhirnya beli juga. Ya. Nah, terus yang kaya biasanya yang kaya sudah punya stok Di rumah. Dia naik nggak beli. nggak beli, di rumah sudah banyak, persiapan banyak, namanya orang kaya. Kalau beli mubazir nanti akhirnya. Mubazir, digunakan yang di rumah saja, itu orang kaya. Nunggu harganya normal baru beli. Nyetok lagi. Ya, oke. Oke teman-teman, udah pada tahu kan jawaban masyarakat yang ada di sekitar alun-alun Kota Pasuruan ini? Nah, biar kita nggak salah paham, yuk langsung aja kita simak penjelasan lengkapnya dari narasumber kita di video setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, menjual dengan harga berapapun pada dasarnya hukumnya halal, selama saling ridho antara pembeli dengan penjual, atau dalam bahasa Arabnya namanya antarodin.
dan tidak ada unsur penipuan, ada gharar, ada tadlis atau ada ikrah, ada unsur pemaksaan. Namun menaikkan harga hanya karena mengetahui pembelinya adalah seorang yang kaya, jika tidak ada unsur penipuan, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Bisa jadi hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram, selama penjual menyebutkan harga secara jelas, kemudian pembeli setuju dan rela dengan harga tersebut, kemudian tidak ada paksaan atau ikrah, dan tidak ada kebohongan dalam kualitas dari barang tersebut. Dan bisa menjadi haram hukumnya jika disertai dengan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, unsur menipu dengan cara menyembunyikan aib atau cacat yang ada pada barang tersebut, mengaku modalnya besar padahal kecil, atau memuji yang berlebihan yang sifatnya itu adalah semuanya adalah tadlis atau tipuan. Kemudian di situ ada unsur pemaksaan, maksa untuk membeli. Kemudian di situ ada unsur ihtikar atau menimbun barang sehingga menjadikan barang menjadi harganya lebih mahal. Adapun jual belinya tetap hukumnya sah 100% selama syarat-syaratnya terpenuhi, ridho kedua belah pihak itu yang paling utama. Kemudian barangnya jelas, harganya jelas, tidak ada tipuan dan tidak ada paksaan. Ataupun dalil-dalilnya disebutkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam Syarah Majmu'. Beliau mengatakan wat tasarrufu fis si'ri ila taradil mutabayyi'in. Penentuan harga itu dikembalikan kepada kerelaan kedua belah pihak yang saling menjual beli. Di dalam halaman yang lain beliau juga mengatakan la yahrumu ziyadatu fis tsamani idza kana an taradin. Tidak haram menaikkan harga selama jual beli dilakukan dengan kerelaan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, beliau menegaskan al-ibratu fil bai'i bit taradi was tsamanil ma'lum. Ukuran sahnya jual beli adalah kerelaan dan harga yang jelas. Al-Imam Ramli dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj mengatakan bahwasanya al-ghala'u fi tsamani la yufsidul bai'a ma lam yakun tadlisan aw ghishan. Tingginya harga tidak merusak jual beli selama tidak ada penipuan ataupun kecurangan. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, hukum menaikkan harga karena pembeli kaya, hukumnya bisa makruh bila tanpa penipuan, atau sekedar karena melihat pembelinya seorang yang kaya, bisa menjadi haram bila di situ ada unsur gharar, penipuan atau paksaan. Adapun jual belinya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.